Film Dirty Vote baru saja dirilis di akun YouTube PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Indonesia. Film dokumenter yang mengungkap desain kecurangan pemilu ini tayang perdana pada tanggal 11 Februari tahun 2024 pukul 11.11 WIB. Film berdurasi 1 jam 57 menit ini menampilkan 3 pakar hukum tata negara yang menyampaikan berbagai desain kecurangan yang ditemukan pada pemilu 2024. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Dirty Vote disutradarai dan Dwi Laksono, seorang jurnalis investigasi yang sudah sering mengkritik kebijakan pemerintah melalui film. Film Dirty Vote bercerita tentang desain kecurangan pemilu 2024 dari sudut pandang para pakar hukum tata negara di Indonesia. Mulai dari ucapan berbeda-beda Jokowi soal anak-anaknya yang terjun ke dunia politik. Juga mengungkapkan ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga lembaga-lembaga negara yang melakukan pelanggaran etik. Menurut Ferry Amsari, kecurangan-kecurangan tersebut tidak didesain dalam semalam dan tidak sendirian. Sebagian besar rencana kecurangannya terstruktur sistematis dan masif, yang dilakukan oleh kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama. Sementara itu Bivitri yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Hukum STH, Indonesia Jentera ini menegaskan pemilu 2024 tidak bisa dianggap baik-baik saja. Masyarakat harus sadar telah terjadi kecurangan luar biasa pada pemilu ini. Keterkejutan kita dengan film dokumenter Dirty Vote membuat kita lebih terkejut lagi berlipat-lipat, karena kecurangan yang disampaikan Dirty Vote ternyata baru 25%. Hal ini disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Dia mengatakan film dokumenter Dirty Vote merupakan karya yang luar biasa dengan memuat fakta yang dilengkapi dengan data, foto, video serta kesaksian yang berada di pusar dugaan kecurangan pemilu 2024. Menurut JK, film Dirty Vote dianggap masih belum mencakup dugaan kecurangan pemilu di pelosok daerah. Mantan petinggi Golkar itu menuturkan bahwa sutradara Dirty Vote dalam hal ini masih sopan dalam membuka kecurangan pada pesta demokrasi rakyat tersebut. Apabila pernyataan film dokumenter Dirty Vote benar adanya dan pernyataan Jusuf Kalla yang mengatakan, masih sopan sang sutradara dan film Dirty Vote belum mencakup semua dugaan kecurangan pemilu di pelosok daerah, dan apabila semua kecurangan atau topeng Presiden Jokowi kalau dibuka semua, tentu satu Indonesia akan malu. Bagaimana tidak presiden yang harusnya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, tetapi justru telah memihak dan tidak netral. Kita tidak tahu apakah film dokumenter Dirty Vote dan pernyataan Jusuf Kalla adalah fitnah semata, seperti yang dikatakan Paslon 02. Yang kita tahu, film dokumenter Dirty Vote dan pernyataan Jusuf Kalla telah membuka topeng Presiden Jokowi.